seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lurah terkait dengan kartu Jumantik atau Jumantik Mandiri, nah itu memang nilainya sangat tinggi. Jadi kalaupun hanya, kan ada juga ya Bu, hanya ngajak aja Jumantik Mandiri hanya sebatas kalau ditanya berapa jumlah Jumantik Mandiri, bisa aja kita bilang ya ada 70% dari total jumlah di RT 2 misalkan. Tapi pada kenyataannya nanti kan jurinya akan turun langsung gitu. Mereka akan lihat secara langsung bagaimana pelaksanaan di lapangan, bagaimana pelaksanaan warganya. Benar nggak sih jumlahnya memang segitu? Apa hanya sebatas jumlah saja gitu? Atau memang benar-benar dijalankan gitu? Makanya nanti dibuktikan pada saat turun lapangan, juri tersebut itu akan melihat. Mungkin Bu Kader udah dibagikan tadi ya, ini yang pemantauan jentik berkala di 7 tatanan ya atau PJB 1A. Nah itu adalah bentuk kartu Jumantik Mandiri. Nanti tadi Pak Lurah sudah bilang akan dibantu untuk fotokopikan. Kalau misalkan mau bentukannya diperkecil juga boleh, atau mau setengah kertas HVS boleh. Nanti peletakannya ini sebenarnya lebih mudah, misalkan ditaruh di depan rumahnya atau misalkan diletakkan di, nah betul Pak Lurah, jadi seperti di, benar di PLN digantung, misalkan dilapisi plastik apa, lapisan plastik atau apa gitu ya. Jadi setiap minggu yang pertama kali adalah warga tersebut benar-benar paham apa saja yang harus dilihat, kemudian apa saja yang harus diperiksa, karena tiap rumah kan pasti beda-beda kepemilikannya. Di sini nih kan ada bak mandi, ada juga kan rumah yang banyak juga sekarang udah nggak ada bak mandi ya, mereka pakai ember-ember. Shower. Nah atau shower gitu. Kalau shower kan nggak ada tempat nampung ininya ya, paling ember. Ada juga kadang pakai ember tapi ada juga yang embernya tuh numpuk banyak, karena ada beberapa tempat tuh mereka takut mati lampu katanya, takut mati lampu sehingga mereka menampung air. Nah permasalahannya di situ, nampung air disimpan di ember-ember, ember-embernya tidak ditutup, dan biasanya saking banyaknya saking takutnya dia kehabisan air, terlalu banyak numpuk nyimpen ember yang berisi air itu, sehingga sebenarnya yang dipakai ya yang dekat-dekat itu aja. Nah jadi ember-ember yang lainnya sering ditemukan tidak terpakai, dan itu banyak sekali jentiknya. Nah itu permasalahannya, mungkin tiap wilayah RT beda-beda karakteristiknya ya, ibu-ibu Jumantik dan bapak Jumantik yang RT 14 sudah agak-agak gini-gini yang lebih paham wilayah masing-masing. Misalnya kalau di tempatnya Pak Rahmat gitu kan, kawasannya lebih elit, dia mungkin nggak ada tuh bak mandi atau yang takut kehabisan air ya. Tapi mungkin di situ tuh lebih ke misalkan tanaman air mereka, atau misalkan ada yang menanam tanaman pohon nanas-nanasan. Nah itu kan benar. Jadi biasanya di kawasan-kawasan komplek tuh banyak yang suka menanam tanaman nanas-nanasan itu yang menampung air, atau misalkan ada tanaman teratai air. Nah kalau misalnya di teratai air sih masih penting ya, bisa ditaruhin ikan-ikan kecil. Tapi kalau di tanaman nanas-nanasan itu kan nggak bisa ditaruh ikan ya. Paling salah satu caranya ya dipakaikan pasir atau tanah gitu, atau syukur-syukur si yang punya rumah mau diganti tanamannya. Tapi kalau misalkan dia udah kekeh, udah terlanjur suka kan susah juga ya. Mungkin dia berpikir rumah cuma saya, tanaman saya yang beli gitu, kenapa jadi harus dibuang gitu. Cuma mungkin ya pendekatan, balik lagi pendekatan gimana caranya, karena itu salah satunya buat kemaslahatan orang banyak. Mungkin kan dia suka itu, tapi kalau itu jadi sumber penyakit buat orang-orang atau tetangga sekitarnya kan, masa dia nggak mau ganti tanamannya gitu. Kemudian ada
ada lagi di situ ada penampungan air. Jadi kita penampungan air untuk masak atau minum ya Bu. Kadang-kadang juga ada dispenser itu tatakannya. Jadi warga itu harus dijelaskan. Mungkin ini yang agak butuh waktu untuk tiap kader menjelaskan. Mungkin Pak Ewet nanti minta bantuannya juga sama ibu-ibu kader Dasawisma untuk membantu kader Jumantik ya, karena memang yang seperti ini nih butuh banyak waktu gitu, karena harus menjelaskan si calon-calon Jumantik Mandiri. Mungkin di awal-awal bisa dipilih dulu Ibu, misalkan satu RT jumlahnya ada 100 kepala keluarga misal ya, nah itu dipilih misalkan minimal 30 atau 40 dulu jumlah Jumantik Mandirinya. Yang penting dipilih nih, Ibu kan masing-masing udah tahu nih keluarganya seperti apa ya, yang mudah diajari, yang mudah mengerti apa yang Ibu diajarkan oleh Ibu dan mau untuk menerapkan pemeriksaan mandiri itu. Gitu. Kalau misalkan yang kira-kira di rumahnya agak sulit kayak seperti udah lansia, itu baiknya sih jangan gitu, nggak usah, karena akan sia-sia aja gitu. Jadi dipilih nanti yang kira-kira bisa diajak untuk jadi Jumantik Mandiri. Nanti masing-masing yang Ibu udah lebih tahu ya. Kemudian itu ya, nanti diajarin juga gimana cara ngisinya. Di situ minggu pertama misalkan tanggal hasil pengamatannya bagaimana. Misalkan minggu pertama sebelahnya Ibu tanggalin tuh, minggu pertama mantaunya dia tanggal berapa. Kemudian nanti setelah mereka isi, kalaupun misalkan nggak ketemu jentiknya, itu harus tetap di checklist di bagian tanda yang jentiknya negatif gitu. Itu bukti berarti mereka memeriksa. Kemudian nanti pada saat Ibu turun ke rumah tersebut, bukti Ibu sudah ngedatangin rumah tersebut, boleh tanda tangan atau paraf di bawahnya. Jadi bukti kalau Ibu juga tetap mantau hasil pemantauan si Jumantik Mandiri. Seperti itu. Berikutnya juga kayak gitu, minggu kedua gitu, minggu ketiga dan minggu keempat seterusnya. Kira-kira seperti itu ya Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait form Jumantik Mandiri ini, cara pengisiannya? Nanti karena ibu-ibu ini yang akan menjelaskan ke tiap-tiap rumah, tiap Jumantik Mandiri gitu. Ada yang mau ditanyakan Bu? Lanjut dulu ya. Yang berikutnya saya akan bahas juga yang penting juga adalah terkait pelaporan pemeriksaan jentik tiap minggunya atau di form PJB 1B. Jadi dibagikan juga ya. Nah ini yang biasanya Ibu pelaksanaannya pakai form untuk pelaporan ke kantor kelurahan yang 50 rumah, tahu kan Bu? Nah itu tapi kan hanya bentuknya cuma positif negatif di rumah ya, terus di sampingnya dikasih keterangan ketemunya di mana gitu. Kalau yang selama ini Ibu kumpulkan ke kelurahan kan seperti itu. Namun sebenarnya dari Sudin Kesehatan laporan yang diminta adalah formnya seperti ini, seperti yang PJB 1B itu. Jadi lebih detail per kontainer. Nah, di situ kan ada ya, kolom pertama itu adalah kakak atau kepala keluarganya, nama kepala keluarganya. Kemudian ada jentik atau tidak ada jentik. Jadi kalau misalkan dari salah satu kontainer aja ada jentiknya, berarti otomatis isinya ada jentik gitu. Dan kalau misalkan di seluruh kontainer memang nggak ada, ya berarti isinya tidak ada jentik di checklist. Kemudian ada jentiknya bisa diisi kalau misalkan satu rumah itu kan kadang ada beberapa tempat ya yang ketemu jentik. Misalkan di halaman ketemu di tatakan pot, itu berarti ini nih di bawahnya ada ya keterangannya ya Bu.
nomor kontak